Kita ke kabar lainnya, pemirsa. Penarik becak motor tewas ditabrak mobil yang dikendarai oleh seorang DJ bernama Suparlin Sembiring. Pelaku yang sempat kabur akhirnya ditangkap oleh warga dan diamankan oleh kepolisian. Seperti inilah pemirsa bagaimana kita lihat rekaman CCTV yang memperlihatkan mobil melaju cukup kencang sehingga menabrak becak motor yang menyebabkan korban tewas. Ini kejadian terjadi di Kota Medan, Sumatera Utara pada Sabtu 18 Oktober lalu, di mana ternyata usai kejadian mobil tersebut justru langsung kabur dan akhirnya berhasil diberhentikan oleh warga di Jalan Sei Mencirim, Kota Medan. Mobil dan sopirnya pun akhirnya menjadi bulan-bulanan warga dan setelah kejadian pelaku langsung dibawa ke kantor polisi guna menjalani pemeriksaan oleh petugas. Kepada polisi, DJ Parlin mengaku baru pulang dari tempat hiburan malam dan sempat mengkonsumsi alkohol. Dan Kasat Lantas Polrestabes Medan AKBP Imade Parwita mengatakan setelah melakukan rangkaian pemeriksaan, polisi akhirnya menetapkan status tersangka terhadap DJ Parlin. Pihaknya juga telah melakukan pengecekan urin dengan hasil negatif mengkonsumsi obat terlarang dan atas perbuatannya kini tersangka dijerat dengan pasal 310 ayat 4 dan pasal 312 ayat 4 dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara serta denda sebesar 12 juta rupiah. Lalu bagaimana sebenarnya ya Andi Kumala dan pemirsa kronologis pada malam kejadian penabrakan? Kita sudah terhubung dengan AKBP Imade Parwita selaku Kasat Lantas Polrestabes Medan. Selamat pagi Pak Kasat Lantas. Selamat pagi Mas Philip, Mbak Kumala. Selamat pagi pemirsa TV Pak One. Kasat, mungkin bisa dijelaskan Pak Kasat ini bagaimana awal dari kronologi kejadian hingga akhirnya DJ Parlin ini kemudian menabrak begitu ya seorang becak motor dan kemudian melarikan diri. Terima kasih. Dapat kami informasikan terkait kecelakaan lalu lintas yang terjadi di salah satu ruas jalan yang ada di Kota Medan, yaitu di Jalan Jenderal Jamin Ginting, tepatnya di Pajak atau Pasar Usu, yang terjadi tanggal 18 Oktober 2025 sekira pukul 05.00 waktu Indonesia Barat pagi hari, di mana ada sebuah becak motor yang melintas di lokasi kejadian, di mana kendaraan tersebut datang dari simpang pos, berkendara dengan keadaan normal, dan dari arah belakang datang mobil Fortuner dengan plat nomor BK 1009 Pati Ambon Jepara dengan kecepatan tinggi menabrak pengemudi becak motor sampai terpental dan membentur sebuah pohon sehingga menyebabkan korban meninggal dunia di TKP, yang mana korban atas nama Bapak Fauji, 59 tahun, laki-laki, pekerjaan sebagai wira swasta, dalam hal ini pengemudi becak motor, di mana mobil Fortuner setelah melakukan penabrakan sempat melarikan diri dan dapat diberhentikan oleh warga di daerah Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Begitu Mas. Iya, Pak Kasat, mengingat profesi dari pelaku dan juga waktu yang terjadi ini malam hari, apakah benar ini pelaku dibawa pengaruh alkohol, Pak Kasat? Terima kasih. Hasil pemeriksaan yang kami lakukan terhadap tersangka itu sendiri, Saudara Suparlin Sembiring, saksi-saksi yang mengetahui di lokasi, dan pengemudi penumpang mobil Fortuner yang ada di mobil tersebut, yang bersangkutan memang menerangkan bahwa yang bersangkutan sempat meminum minuman alkohol dan baru keluar dari tempat hiburan malam. Pak Kasat, keberadaan
pelaku sendiri, DJ Parlin ini di Medan, apakah memang undangan untuk mengisi acara hiburan malam di sana atau seperti apa? Terkait masalah itu, memang mungkin ini kegiatan rutin yang bersangkutan juga berprofesi sebagai disc joki. Mungkin ada undangan ataupun mengisi acara, itu kami akan dalami. Tapi yang bersangkutan menerangkan bahwa dia yang bersangkutan sudah baru datang dari tempat hiburan malam dan berencana pulang ke rumahnya yang berada di wilayah Kuntungan, Deli Serdang. Begitu, Mas. Oke, Pak Kasat, ketika pelaku menabrak korban, ini kan sempat melarikan diri. Apakah dari keterangan pelaku sendiri, pelaku tidak menyadari telah menabrak atau memang pelaku ini mencoba untuk menyelamatkan diri setelah kejadian? Terima kasih. Memang awalnya dengan kecepatan tinggi yang hasil pemeriksaan kami, kecepatannya di atas 100 km per jam, dia tidak merasa menabrak, tapi setelah dikejar oleh masyarakat, yang bersangkutan langsung melarikan diri dan tertangkap di daerah Semencirin. Setelah ditangkap di daerah Semencirin, yang bersangkutan juga sempat dimasa oleh masyarakat yang ada di lokasi dan masyarakat yang mengejar dari titik terjadinya kecelakaan. Begitu, Mas. Ya, Pak Kasat, lalu konstruksi hukum yang akan dikenakan kepada pelaku seperti apa? Terima kasih. Konstruksi hukum yang dilakukan terhadap tersangka tentunya pertama kami melakukan penyelidikan karena awalnya yang bersangkutan melarikan diri dan kami dapat informasi bahwa pengemudi dari kendaraan Fortuner tersebut adalah saudara Parlin Sembiring atau nama lengkapnya adalah Suparlin Sembiring. Kami melakukan penyelidikan, kami melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang ada di TKP, termasuk saksi yang ada di dalam mobil Fortuner tersebut, serta mencari rekaman CCTV. Dan setelah kami melakukan penyelidikan, kami melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap saudara Suparlin Sembiring sebagai saksi. Setelah itu kami gelarkan, kami tetapkan sebagai tersangka. Selanjutnya yang bersangkutan sudah dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka dan sudah diamankan di Satlantas Polrestabes Medan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan karena lalainya menyebabkan kecelakaan dan meninggal dunia sesuai bunyi dari pasal 310 ayat 4 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009. Begitu, Mbak. Baik, terima kasih Pak AKBP Imade Parwita, Kasat Lantas Polrestabes Medan atas waktunya bergabung di Apa Kabar Indonesia Pagi dan selamat bertugas kembali. Terima kasih Pak Kasat Lantas. Selamat pagi.